Bab 1. Wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang. A. Wilayah, perwilayahan dan tata ruang. Wilayah merupakan kesatuan ekosistem yang terdiri atas komponen biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, dan abiotik, air, udara, dan tanah, yang saling berinteraksi. Interaksi antar komponen tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan antara wilayah yang satu dan wilayah yang lainnya, baik dari segi ukuran maupun karakteristik dan potensi wilayah. 1. Wilayah. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan wilayah yang lain. Menurut Profesor Erwin Tarto, wilayah adalah sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal tertentu dengan daerah sekitarnya. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam ilmu geografi, wilayah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Wilayah formal atau uniform region, yaitu suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan ketampakan atau homogenitas, misalnya kenampakan kesamaan dalam hal fisik muka bumi, iklim, vegetasi, dan tanah. B. Wilayah fungsional atau nodal region, yaitu wilayah yang didirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional, misalnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau Jabodetabek, yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda atau heterogen. 2. Perwilayahan. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perwilayahan merupakan penentuan suatu wilayah dengan menarik batas berdasarkan variabel atau kriteria tertentu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam geografi dikenal dengan 3 kriteria, berilah alasan, yaitu A. Perwilayahan berciri tunggal atau single topic region, yaitu penataan wilayah yang didasarkan pada salah satu aspek geografi, contohnya kemiringan lereng. B. Perwilayahan berciri majemuk atau multi topic region, yaitu penetapan wilayah berdasarkan faktor geografi, contohnya penetapan wilayah berdasarkan iklim. C. Perwilayahan berciri keseluruhan atau total region, yaitu penetapan wilayah berdasarkan banyak faktor, baik lingkungan alam, biotik, maupun manusia, contohnya ekosistem mangrove. Tujuan pembentukan perwilayahan sebagai berikut. A. Memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. B. Mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. C. Memantau perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun manusia. 3. Tata ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Tata ruang adalah wujud struktur ruangan dan pola ruang. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan produktif. Fungsi tata ruang kota sebagai berikut. A. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah provinsi. B. Acuan dalam administrasi pertahanan. C. Acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang adil dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. B. Pertumbuhan wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki beragam potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Pengelolaan potensi wilayah yang tepat sasaran dapat mendorong suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Pertumbuhan wilayah tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan fisik dan sosial. 1. Pusat pertumbuhan di Indonesia. Pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik atau pole of attraction. Berikut ini metode untuk menentukan batas wilayah pertumbuhan. A. Gaya tarik-menarik atau gravitasi yang ditemukan W. J. Reilly. Ia menemukan bahwa kekuatan atau gravitasi interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan penduduk masing-masing wilayah serta jarak dua wilayah tersebut. B. Terminal jasa distribusi yang dikemukakan oleh Purnomo Siti Haji Sarosa, yaitu pertumbuhan dan wilayah pengaruh suatu kota ditentukan oleh terminal jasa distribusi atau jasa perdagangan. Pengembangan kawasan-kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan mempunyai tingkat atau skala berbeda-beda. Ada yang berskala nasional, regional, atau daerah. Pusat pertumbuhan berskala nasional di Indonesia. Contohnya, kota Surabaya, Makassar dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Indonesia Timur,
dan Medan sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Indonesia Barat. Pusat-pusat pertumbuhan regional dan daerah seperti Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung Raya, Segitiga, Sijori atau Singapura, Johor, Riau, dan Gerbang Kartosusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Faktor-faktor pusat pertumbuhan di suatu wilayah. A. Sumber daya alam. Wilayah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Sebagai contoh, penambangan bahan tambang yang bernilai ekonomis tinggi di suatu wilayah merangsang kegiatan ekonomi. B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berperan dalam pembentukan pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Pusat pertumbuhan akan berkembang dan pembangunan berjalan lancar apabila tersedia sumber daya manusia yang andal. C. Kondisi fisiografi atau lokasi. Kondisi fisiografi atau lokasi mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan. Lokasi yang strategis memudahkan transportasi dan angkutan barang sehingga pusat pertumbuhan berkembang pesat. Contoh, daerah dataran rendah yang berelief rata memungkinkan pusat pertumbuhan berkembang lebih cepat dibanding daerah pedalaman yang berelief kasar atau bergunung-gunung. D. Fasilitas penunjang. Pusat pertumbuhan akan lebih berkembang apabila didukung oleh fasilitas penunjang, misalnya jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, pelabuhan laut dan udara, fasilitas air bersih, penyediaan bahan bakar, serta prasarana kebersihan. 2. Teori pusat pertumbuhan. Beberapa teori tentang puisi pertumbuhan yang dikembangkan oleh para ahli sebagai berikut. A. Teori tempat sentral atau central place theory. Teori ini ditemukan oleh seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman bernama Walter Christoller tahun 1933. Christoller mengemukakan dua konsep yaitu jangkauan atau range dan threshold. 1. Jangkauan atau range adalah jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang kebutuhannya hanya kadang-kadang. 2. Threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan suplai barang. B. Dari kutub pertumbuhan atau growth pulse theory. Teori ini dikemukakan oleh Francois Perolix, seorang ahli ekonomi dari Prancis. Pada tahun menyatakan bahwa pada kenyataannya pembangunan dimanapun bukanlah suatu proses yang terjadi secara menyatakan bahwa pada kenyataannya pembangunan dimanapun bukanlah suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. C. Teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Ia berpendapat bahwa daerah yang memiliki pusat pertumbuhan akan sangat menarik bagi para pemodal, tenaga kerja, tenaga terampil, dan barang-barang dagangan sehingga dapat waktu yang lama akan memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak dan pengaruh pusat pertumbuhan. Dampak positif dari pertumbuhan penduduk antara lain terciptanya peluang kerja, meningkatnya pendapatan, majunya teknologi, lengkapnya fasilitas pelayanan, dan terciptanya kesempatan kerja. Adapun dampak negatif pusat pertumbuhan penduduk antara lain berkurangnya lahan pertanian, berkurangnya tenaga kerja usia produktif, masuknya pengaruh budaya negatif ke desa, dan meningkatnya jumlah pengangguran. Berikut ini pengaruh pusat pertumbuhan pada berbagai bidang. A. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi. 1. Terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka dan adanya gerakan arus barang akan membawa dampak terhadap alat transportasi. 2. Bertambah padatnya jumlah penduduk wilayah tersebut, baik yang disebabkan oleh migrasi masuk maupun pertambahan alami akan memacu tumbuhnya sarana-sarana dan fasilitas pemukiman, pemasaran, hiburan, dan kesehatan. B. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. 1. Akan memotivasi masyarakat untuk berlomba memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan perubahan sosial budaya. 2. Terbukanya arus informasi dan komunikasi akan mempercepat pertumbuhan daerah tersebut. 3. Terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak dan luas akan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara otomatis sehingga status sosial menjadi lebih baik. 4. Interaksi antar wilayah pertumbuhan. Pusat pertumbuhan dapat mempengaruhi wilayah di sekitarnya karena wilayah pusat
pertumbuhan memiliki daya tarik untuk menawarkan berbagai jenis barang dan jasa. Interaksi antar wilayah pertumbuhan dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Aspek ekonomi. 1. Jaringan jalan yang menghubungkan 2 wilayah pertumbuhan menjadikan transportasi lancar sehingga merangsang kegiatan ekonomi di kedua wilayah. 2. Lalu lintas yang lancar atau wilayah pertumbuhan akan menekan harga kebutuhan di kedua wilayah. B. Aspek sosial. 1. Tenaga kerja dari luar wilayah pertumbuhan yang bekerja dan mencari nafkah di suatu wilayah. 2. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan penduduk bermigrasi ke wilayah pertumbuhan lain. C. Aspek budaya. 1. Model pakaian dan gaya berpakaian dari salah satu wilayah pertumbuhan banyak ditiru di wilayah lain. 2. Penyebaran seni dan budaya melalui media komunikasi ke wilayah pertumbuhan lainnya. 3. Budaya konsumtif dari suatu wilayah pertumbuhan mudah menular ke wilayah lain. 5. Daya dukung pertumbuhan wilayah. Ruang bagi suatu wilayah merupakan modal pengembangan karena setiap wilayah membutuhkan ruang untuk mewadahi segala aktivitas di dalamnya. Semakin pesatnya perkembangan suatu wilayah, maka permasalahan keterbatasan ruang seringkali menjadi kendala perkembangan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Mulai dari penyediaan ruang berikut mungkin hingga ruang aktivitas sosial dan ekonomi. Daya dukung wilayah. Carrying capacity merupakan daya tampung maksimum wilayah yang mampu mendukung kehidupan manusia. Pada dasarnya terdapat banyak komponen yang akan menentukan daya dukung suatu wilayah, antara lain daya lenting ekosistem, resilience, tingkat teknologi, preferensi konsumen, permintaan sumber daya, serta isu-isu distribusi dan pemerataan. Dalam perspektif lingkungan, daya dukung meliputi 2 komponen, yaitu kapasitas penyediaannya, supportive capacity, dan kapasitas tampung, assimilative capacity. Pembangunan wilayah Indonesia. Indonesia memiliki wilayah cukup luas. Luas wilayah daratan mencapai 1.910.931,32 km dan luas wilayah perairan mencapai 3.257.483 km. Sampai Merauke. 1. Pengertian pembangunan wilayah. Pembangunan merupakan upaya sistematis dan bersinambungan untuk menciptakan keadaan yang tempat menyediakan sebagai alternatif yang sesuai bagi mencapai aspirasi setiap warga dan yang penting humanistik. Pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup pertumbuhan, pemerataan, dan berkelanjutan untuk dimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Mengembang kawasan strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Mukiman dan Prasarana Wilayah 2002. Prinsip-prinsip dasar dalam mengembang wilayah sebagai berikut. A. Mengembang wilayah memerlukan upaya kerjasama mengembang antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi berhasilan pertumbuhan wilayah. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang mencakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan. C. Dalam mengembangkan wilayah, mekanisme pasar harus menjadi persyarat bagi perencanaan mengembangkan kawasan. 2. Wilayah pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia yang perwilayahan dapat berjalan dan seimbang melalui pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini diperlukan karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan khas sehingga membutuhkan perbedaan tata ruang pembangunan di tingkat nasional region. Perencanaan tata ruang di Indonesia harus memperhatikan wilayah pusat pertumbuhan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah membagi wilayah Indonesia menjadi 4 pusat pertumbuhan dengan kota utama, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Tujuan penetapan perwilayahan pembangunan utama ini sebagai alat strategis dalam peningkatan pembangunan nasional maupun pembangunan regional, provinsi dan kabupaten atau kota. Wilayah pembangunan dikembangkan bagi menjadi wilayah pembangunan yang lebih kecil, yaitu tingkat daerah pada provinsi. Contohnya, Jawa Barat dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan daerah sebagai berikut. Wilayah pembangunan Jabodetabek termasuk sebagai kecil wilayah Kabupaten Sukabumi. Pada wilayah ini dikembangkan berbagai aktivitas industri yang tidak tergantung di Jakarta.
B. Wilayah pembangunan Peringan Timur. Wilayah ini meliputi Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. C. Wilayah pembangunan Karawang. Wilayah ini dikembangkan sebagai produksi pangan dan palawija, meliputi pula dari daerah dataran rendah pantai utara Pantura seperti Purwakarta, Subang, dan Karawang. Pembangunan di Indonesia saat ini menggunakan pendekatan sektoral dan regional berdasarkan potensi unggulan di tiap-tiap wilayah. Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) adalah jaringan infrastruktur terintegrasi di sebuah kawasan geografi yang dirancang untuk menstimulasikan pengembangan ekonomi adalah kawasan. Salah satu manfaat KEI yaitu ciptanya meningkatkan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan. D. Perencanaan tata ruang di Indonesia. D. Perencanaan tata ruang di Indonesia. Wilayah dengan segala potensinya memiliki manfaat penting bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, bapak dan ruang harus diatur dengan baik. Jika pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar jadi inefisiensi dalam pembuatan ruang, penurunan kualitas ruang, serta mendorong adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah dan kelestarian lingkungan hidup. 1. Perencanaan tata ruang wilayah. Pelajaran wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-kontrolabel yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. A. Tujuan dan manfaat perencanaan tata ruang wilayah. Tujuan perencanaan wilayah adalah menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Sifat perencanaan wilayah sekaligus menunjukkan manfaatnya dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Perencanaan wilayah harus mampu menggambarkan proyeksi dari sebagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut pada masa yang akan datang. 2. Dapat membantu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan yang perlu dikembangkan pada masa yang akan datang dan lokasi kegiatan itu masih diizinkan. 3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan. B. Jenis-jenis perencanaan wilayah. Tidak bisa dikenal beberapa jenis perencanaan wilayah, yaitu top down dan bottom up planning adalah kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi lebih tinggi. Yang kedua, vertical and horizontal planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Yang ketiga, perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat dilibatkan dalam perencanaan suatu wilayah. 2. Perencanaan tata ruang nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. A. Tujuan dan tata ruang wilayah nasional atau RTRWN. Rencana tata ruang wilayah nasional atau RTRWN bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keterpaduan RTRWN, RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten atau kota. Pemanfaatan ruang udara, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi. B. Rencana struktur ruang wilayah nasional. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman serta sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Perencanaan tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman untuk 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. 2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. 3. Perencanaan tata ruang provinsi. Penyusunan perencanaan tata ruang wilayah provinsi berjumlah untuk mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah provinsi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 2007 tentang penataan ruang. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. 2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dari sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. 3. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. 2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. 3. Penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. 4.
Perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Penyusunan rencana tata ruang kabupaten atau kota merupakan alat pengaturan, pengendalian, pengarahan ruang di wilayah kabupaten atau kota. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan pengembangan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem nilai negara kesatuan Republik Indonesia. Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat 1. Tujuan kebijakan dan strategi penetapan ruang wilayah kabupaten. 2. Penetapan kawasan strategi kabupaten. 3. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi program untuk 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. 2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaat ruang di wilayah kabupaten. 3. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antara 5. Permasalahan dan penerapan tata ruang di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia bahkan sering dilanda bencana alam seperti banjir. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya banjir. Selain karena faktor alam, banjir juga disebabkan oleh tata ruang wilayah yang tidak tepat. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan tata ruang wilayah yang tepat di Indonesia agar terhindar dari permasalahan yang dapat menghambat pembangunan wilayah. A. Permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia. Dalam pelaksanaan tata ruang wilayah sering ditemui beberapa permasalahan berikut. Permasalahan yang muncul dalam tata ruang wilayah. 1. Belum semua daerah Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan RT RW nasional. 2. Perbedaan potensi sumber daya alam antar wilayah. 3. Persebaran penduduknya tidak merata. Permasalahan yang 1. Pemanfaatan dan pengendalian ruang yang belum efektif. 2. Lembaga penyelenggaraan penataan ruang yang belum efektif. 3. Sistem informasi penunjang pembangunan yang belum optimal. B. Upaya penanggulangan permasalahan tata ruang di Indonesia. Berikut ini pemerintah dalam penggunaan permasalahan antar ruang negara di Indonesia. 1. Penasihat dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang dengan mengirimkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penataan yang sesuai kebutuhan daerah untuk memberikan anggaran-anggaran dan alternatif solusi teknis secara profesional berkaitan dengan adanya permasalahan penataan ruang yang dihadapi oleh masing-masing daerah. 2. Pendampingan dilakukan bila pemerintah daerah memiliki perbatasan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia sehingga membutuhkan bantuan tenaga ahli teknis penataan ruang dari pemerintah pusat, Ditjen Tenaga Ruang untuk membantu dan turut menyusun rencana tata ruang maupun dalam pengobatan ruang dan pengendalian manfaat ruang.